Untuk GBP USD ya, untuk harian itu kita hanya melihat M30 ya. Hariannya itu kita hanya melihat M30. Nah, jadi seperti ini. Ketika ada konfirmasi bullish di M30 ataupun bisa disebut bullish engulfing seperti ini. Ini pertama candle turun, kemudian ini candle naik. Jadi candle naiknya ini melebihi high ini candle sebelumnya. Tutupnya itu lebih tinggi gitu, satu. Nah, ini tanda bullish engulfing. Setelah bullish engulfing muncul, kita kan menunggu nih satu candle, dua candle, M30 berarti 1 jam. Menunggu 1 jam. Ya. Kita tandain low-nya. Kita tandain low-nya, low daripada candle yang hijau ini karena ini bullish ya. Nah, tandain dulu low-nya seperti ini. Bisa menggunakan kotak. Setelah ditandain low-nya seperti ini, langkah yang seharusnya kita akan memasukkan Fibonacci retracement di candle tersebut. Ya, kita akan memasukkan Fibonacci retracement di candle ini. Untuk 0% di bawah. Untuk 100% di atas. Nah, seperti ini. Ini 0% di harga low dan 100% di harga paling tinggi. Ya. Untuk level Fibonacci di sini ini standar bawaan daripada MetaTrader 4 ataupun 5. Kalian bisa cari di Google banyak ya level-level Fibonacci. Nah, kemudian di sini saya menambahkan satu level Fibonacci di antara 161 dan 100, yaitu 127,2. Nih. 127,2 ya. Nah, setelah bullish engulfing muncul, langkah yang seharusnya ini kan sama aja kita membidik ya. Anggap aja lagi nunggu ada burung. Nah, si burung ini mau dibidik, mau kita tembak supaya dapat gitu. Ya. Ini kita tandain, kemudian kita masukkan Fibonacci. Nah, level Fibonacci ini untuk entry-nya direkomendasikan di level golden ratio, yaitu 23,6, 38,2 ataupun 50,0% level Fibonacci. Ya. Untuk stop loss-nya di bawah 0%, 10 poin ataupun 5 poin. Nanti caranya akan saya sampaikan. Nah, setelah M30 muncul bullish engulfing dan kita tandain, dari sini belum terjadi. Dari situ belum terjadi. Nah, kita memindahkan ini ke time frame M5. Jadi, ketika M30 muncul bullish engulfing, ya, ini muncul. Jangan langsung entry buy di sini, tapi kita memindahkannya ke time frame M5. Kita cari di sini. Nah, baik. Di time frame M5, ini sudah time frame M5, ya. Ini kan bullish, candle bullish daripada M30, ya. Di time frame M5 kita menunggu candle bullish tersebut muncul lagi. Di sini ada yang ini candlenya, yang hijau ini. Karena ini kecil, kemudian ini besar. Jadi 2 kali ya.
tugas kita dua kali mengkonfirmasi. Pertama mengkonfirmasi signal, kedua mengkonfirmasi untuk entry. Ini yang rectangle saya akan ganti warnanya menjadi biar nggak kelihatan sedikit ya. Oke, udah cukup. Nah, jika ini sudah muncul, bullish engulfing ini sudah muncul di sini, ya. Nah, yang akan kita lakukan, melakukan hal yang sama seperti yang M30 tadi kita lakukan, yaitu memasukkan Fibonacci kembali, ya. Jadi yang Fibonacci ini, yang hijau itu berasal dari M30, dan di sini muncul satu lagi bullish engulfing itu daripada M5, ya. Nah, di situ kita memasukkan kembali high dan low-nya sama. Ini saya akan ganti dulu warnanya menjadi warna putih karena ini daripada M5 biar nggak kebalik. Ya, di sini memang terlihat pusing garis-garis ya. Nah, setelah itu level entry-nya di level golden ratio Fibonacci, yaitu 38, 23 ataupun 50. Ya. Jadi level-level entry ini golden ratio ini akan dijadikan acuan untuk entry. Ya, setelah muncul bullish engulfing daripada M5 dan bullish engulfing daripada M30. Setelah muncul, kita entry bisa melakukan pending order, ya. Kemudian stop loss di level 0. Bawah sedikit boleh, ya. Dan di sini kita bisa melakukan entry buy dengan target minimal level 127,2 itu untuk target pertama. Target kedua di 161,8, stop loss di bawah. Jika kita hitung daripada 50% entry bullish engulfing M5 ini ke sini, ini mungkin kita menggunakan risk reward sebesar 1:3 ataupun 1:4. Ya. 1:3 ataupun 1:4. Nah, setelah ini selesai, langkah yang harus kita lakukan adalah menunggu hal yang sama. Menunggu setup yang sama di M30 untuk entry kembali. Jika tidak ada, jangan memaksakan. Ya. Nah, kita lihat di sini dia mencapai level 423,61 itu terakhir, dan sampai situ dia turun ke bawah, ya. Mungkin seperti itu ulasan untuk bullish engulfing. Pertama, melihat M30, ketika ada bullish engulfing, masukkan Fibonacci di candle tersebut, kemudian ditandain bawahnya, kemudian pindahkan ke M5, ya. Untuk penurunan sama, kita hanya menunggu bearish engulfing. Nah, di sini muncul, ini naik, kemudian ini turun. Turunnya itu candlenya lebih besar daripada candle kenaikan sebelumnya. Lebih tinggi, lebih rendah. Nah, ini pun kita melakukan hal yang sama seperti ini. Ini masukkan dulu karena ini turun, ya. Kemudian kita tunggu dan memindahkan ke time frame M5. Nah, setelah itu di M5 kita menunggu adanya konfirmasi bearish engulfing. Di sini kita perhatikan dia bearish engulfing-nya muncul yang ini. Nah, ini muncul ya di sini. Kalau ini enggak, di sini muncul bearish engulfing, di sini juga muncul. Ada dua. Satu, ada dua. Oke. Seperti yang tadi saya bilang, M30-nya, candle-nya, high-nya itu ditandain dengan
kotak. Jika tidak ada tanda di kotak seperti ini, tidak ada shadow. Jika tidak ada shadow di sini, ya, kita menggunakan yang ini di candle sebelumnya, pasang kotak. Nah, di candle situ kita memasang kotak. Kemudian kita pindahkan dan memindahkan ke time frame M5. Di M5 diperhatikan harga turun dari kotak yang saya tandain. Memang kalau misalkan menggunakan bearish engulfing daripada M5 berada di sini. Berada di sini nih. Ini yang pertama, candle pertama, dan ini candle kedua. Berada di titik, kalau kita entry di M5 ya, level 50 berada di 126915. Kalau misalkan mengikuti kotak berada di 126983. Jadi dari 126915 ke 126983 itu kurang lebih setengah poin ya. 50-60 poin lah. Sedikit ya. Dan targetnya di 127, ini untuk scalping 127, 161 ataupun 261, dan bahkan ketika M5, entry di M5 mencapai titik terendah yaitu 423. Ya, artinya dari 269 ke 263 itu lumayan 30 pip. Ya. 30 pip. Jadi ini yang kita lakukan setiap hari, setiap kita mau melakukan transaksi buy ataupun sell. Jadi tugas kita hanya mencari bearish ataupun bullish engulfing, ya. Mau kapanpun, yang penting kalau udah sehari udah ada setup untuk bearish engulfing, untuk bullish engulfing. Nih bearish engulfing ya, nih turun kan. Nah, kalau misalkan tidak ada setup jangan entry ya. Ini pun sama nih. Jadi ketika ini bullish ya sampai sini tuh. Kalau misalkan ini kena stop loss ya nggak apa-apa. Kita cari lagi bullish engulfing yang lain, karena ketika pertama kali gagal muncul bullish engulfing seperti ini low-nya ditembus, kita tunggu lagi ada bullish engulfing lagi, kemungkinan di bullish engulfing kedua ini naik. Kalau yang pertama ini tidak, kalau yang kedua ini naik. Ini kalau kita perhatikan dia membuat pola W ya. Membuat pola W. Nah, pola W ini akurasinya kesempatannya ini hampir 90%. Kalau pola W ini seperti ini. Nih. Ini hampir banyak sekali jika muncul pola W itu akurasinya hampir 90% ya. Tentunya dengan menggunakan metode yang tadi saya katakan itu, bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Jadi ketika ada huruf V pertama muncul ya, jika muncul huruf P pertama muncul 1 2 P, nah kita menunggu P berikutnya ada muncul candle bullish engulfing. Ada muncul candle bullish engulfing, langsung aja pasang pivot, entry seperti tadi M5, set and forget. Ya, demikian video tutorial bullish engulfing ataupun bearish engulfing. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.